Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi ya dengan saya di channel Misteri Dunia Ojol. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita tengah berada di satu perkuburan ya, di daerah perkuburan Menteng Pulo ya. Menteng Pulo yang dimana sampingnya terowongan Kasablanka ya. Nah kebenaran hari ini saya telah bersama narasumber kita Bang Syukur ya. Nah kebenaran beliau ini juga sebagai penggali kuburan di Menteng Pulo ini ya. Jadi saya akan bertanya-tanya ya tentang kisah misteri ya, sepengetahuan ya Bang Syukurnya aja ya. Jadi bagaimana nih Bang cerita-cerita dari terowongan Kasablanka hingga sekitaran kuburan Menteng Pulo ini Bang? Ya kalau cerita-cerita aja sih kejadian yang udah lama tuh tentang si almarhum yang disebut kuntilanak merah itu tinggalnya di dekat musola tuh di seberang kali. Oh gitu ya. Meninggal karena dicelakain orang. Ya jasadnya ya apa ya, ini arwahnya sampai sekarang masih gentayangan. Ya itu mah cuman orang bilang kan arwah ya, arwah gentayangan. Iya. Yang sebenarnya juga kita kurang paham deh. Dan terus dia tuh singgahnya tuh sebetulnya bukan di terowongan Kasablanka, di pohon glodogan tuh yang udah dibakar tuh pohonnya. Gitu. Sebab udah bukan kita aja yang sering nemuin, security pun orang ziarah sering jumpain dia ke situ. Nah nggak lama itu pohon dibakar kan dia nggak ada tempat tinggal. Saya punya gubuk tuh di tengah kuburan. Dia singgah di gubuk saya bersama sama Sri Mulyani. Saya jenisnya dia dah tuh hantu. Gitu ya. Iya. Nah dia bilang saya numpang singgah, itu ucapan dia ke saya habis maghrib. Saya bilang silakan kalau mau tinggal di sini jangan ganggu saya, itu aja. Dia sekelebatan sih emang dia warawiri aja. Emang kan kalau malam kan saya kadang tidur di gubuk, paling kedengaran suara-suara nggak kelihatan jelas wujudnya. Yang saya keluar ya mungkin penampakan yang lain sih banyak, cuman yang disebut kuntilanak merah tuh cuman sekelebatan aja saya ngelihatnya, belum pernah jumpain wujudnya yang utuh gitu. Cuman hanya gambaran selendangnya, bajunya, ke pohon ke gubuk itu aja. Kalau menurut cerita-cerita kan di terowongan itu kan suka ada penampakan apa dari sini apa yang emang itu kan terowongan Kasablanka kan asalnya kan kuburan. Dulu kan kuburan, bukan jalan Kasablanka, kuburan tembus kan sampai ke seberang tuh wakaf. Iya. Cuman pas tahun 80-an 89 apa kalau nggak salah kan dibongkar tuh jadi jalanan. Ya kepotong jadi makam apa tahan lahan Menteng Pulo kepotong tuh sama jalan Kasablanka. Iya. Kalau nggak pakai jalan mah tembus terus sampai sono seberang. Itu kejadian aneh juga tuh sebelum jadi terowongan itu banyak kan, dulu tanah gundukan tuh kayak gunung tuh di seberang. Iya. Sampai supir taksi dia kaget, tentunya ada di atas tanah gundukan dan naiknya lewat mana dia kayak tahu. Atau ada di atas tuh bajainya. Ya sampai sekarang sering emang pada bicarain kayak gitu-gitu aja, pakai buat kita mah ngelihat nampak belum pernah, tapi kalau buat ngelihat dia lewat atau ini udah sering. Iya, biasa ya. Apalagi waktu sebelum dipasangin lampu nih. Wah udah gelap gitu, penampakan banyak nih. Kita kan dulu kan gali nggak dibatasin kan, malam pun bisa gali. Sekarang kan dibatasin, nggak boleh gali malam. Lalu gali malam jam 7 aja kita masih gali tuh. Disamperin orang nggak ada palanya, naik dari pagar, macem-macem lah. Cuman namanya di kuburan ya hal yang kita emang udah biasa gitu kan. Bukannya kita nggak takut atau ini, cuman kita anggap aja mah orang biasa walaupun dia begitu kayak gimana kayak. Teman-teman kita juga sering lah asal lagi di kuburan, bang ada nian bang, samperin cuma sepotong doang tuh dekat-dekat tiang listrik tuh dekat Kamboja.
Iya. Nah, di sini apalagi nih kan dulu ada pohon amplas tuh yang gede tuh. Dulu ada dipakai syuting. Ya, itu kru filmnya siang aja jam 9. Bang, tolong potongin ranting. Saya kasih 500.000. Saya ngalihin kamera. Saya bilang sama ini yang nyuruh, abang aja yang nebang deh, saya kasih 2 juta. Mau nggak gitu-gituin? Abang nabang. Jangankan suruh nebang ranting, mau take down-nya kayaknya saya nggak berani. Saya bilang gitu. Dia nggak tahu. Dulu kan pohon amplas kan sedang angkat rawan-rawannya. Iya, iya. Nah, sekarang dia mati kan kering, terbang. Habis sudah tuh nggak ada pohon lontar pun udah nggak ada tuh. Tadinya pohon-pohon gede di sini pun banyak nih, karena biar kelihatan taman pemakaman tuh emang bener-bener taman. Iya. Tebang-tebangin deh yang gede-gede. Jadi dirubah emang iniannya, motonya. Dan taman pemakaman ya benar-benar jadi taman. Jadi kesan seremnya hilang. Jadi orang jarang malam juga nggak takut lah karena banyak lampu. Iya. Kalau dulu kan sebelum ini kan buset dah. Tapi Bang, sebenarnya kalau dilihat mistisnya kan sebenarnya orang kadang-kadang ditampakkan bukan dari terang atau gelapnya aja. Kalau mana mau nampak aja. Nampak aja ya. Iya. Masalahnya kan cerita-cerita di terowongan itu kan ada sampai kecelakaan mobil ya. Karena ditampakin ya. Iya, itu di terowongan sebelah kan yang sering gecokin seperti itu kan bukan kuntilanak merah. Nenek-nenek tuh. Iya. Hantu nenek-nenek cuman yang di seberang apa yang di sini tuh juga kita kurang paham. Sering kan orang ngeliat dia sangkanya ngeliat ada orang nyebrang. Ada mah. Akhirnya kan bisa jadi kecelakaan. Seringan kayak gitu. Saya dapat dari informasi juga Bang dari teman saya ojol ya. Dia cerita waktu itu dia melintas di sini sekitar jam 2-an. Jam 2 malam ya itu katanya di depan dia sekelebat apa yang hitam gitu. Akhirnya dia ngerem mendadak gitu. Kalau bayangan hitam itu di sini kita nggak pernah jumpa, sering mah nggak pernah jumpain. Iya, iya. Itu dipanggilnya Mbah Hitam. Mbah Hitam ya. Bentuk badannya tinggi gede. Melebihi pohon lontara tingginya. Sampai waktu bikin jalan Bakri ini nih, iya, itu mandornya Pak Andalas nyuruh saya nemenin. 2 malam saya dikasih 2 juta sama dia. Nemenin doang, karena dia waktu pas lagi turun barang kayak buat got gitu yang gelondongan tuh. Iya. Itu dia gemeteran ngelihat ngeliat kaki itu gede tinggi. Jadi dia kayak orang ketakutan gimana sih? Besoknya kayak paginya tuh ketemu kita minta tolong temenin. Iya. Sampai saya bilang, emang ngeliat apaan Pak semalam? Orang tinggi gede hitam. Kebetulan pas ngomong gitu tuh emang jam 11 lagi ini jalannya belum jadi, emang baru mulai mau dikerjain doang. Yang di betonan itu udah dijejerin tuh di jalanan. Pas ada dia, kita bilang, Pak yang tiduran di samping itu bukan yang Bapak lihat. Pingsan tuh orang. Yang lagi tiduran panjang gede. Itu di situ tuh posisinya dekat sumur, kan ada sumur tuh di bawah. Jadi kalau saya mah emang kayak dari kecil udah pernah diceritain sama orang tua, sampai gede pun saya ngeliat sendiri gitu. Ngeliat sendiri ya. Jadi memang abang orang sini ya. Saya orang Setiabudi, pindah ke sini Menteng Atas itu ke kuburan. Dekat samping kuburan. Iya. Ya. Dari kecil emang. Jadi udah mengetahui lah apa sejarahnya perkuburan Menteng Pulo ini ya. Iya, saya pernah nih di sini kuburan Islam ya. Dulunya kuburan Cina nih, ada kuburan Cinanya nih. Saya lagi di Gubuk habis iseng dah sama teman bertiga nih. Habis minum gitu. Ada orang minta tolong, bapak. Bang denger gak suara orang minta tolong? Dengar, cuman siapa yang minta tolong malam-malam gini gitu. Suaranya agak payau gitu. Kita dengerin, jelasin. Udah, nggak dengar. Besoknya teman kita dibilangin minta tolong kuburannya dipindahin. Saya udah nggak dipeduliin sama keluarga saya, tambah diapit sama muslim. Nah, saya nyampein kan, Bang semalam gua dibilangin sama bapak di sini suruh minta dipindahin makamnya kerangkanya, karena keluarganya udah nggak peduli sama dia. Tambah dia udah diapit sama makam muslim. Oh berarti kuburan yang ini yang sendiri nih, kita bilang gitu. Ternyata benar tuh bapak-bapak jenggotnya panjang segini nih di pohon kemboja. Ya, kita paginya kita bongkar tuh kuburan dia kali emang ada di dalam guci kerangkanya, kita pindahin ke tengah tuh. Dapat seminggu, kita lagi habis mandi tuh habis isya, mau ambil tas, dia di depan pintu bilang terima kasih, jelas benar wajah cuman samar gitu, tapi jelas gitu.
bilang ngucapin terima kasih banget sama kita tuh kalau apa kerangkanya dipindah Iya, gitu. Oh, mungkin oh berarti ini bener-bener inian ya apa kodam Cina gitu bang gitu. Pakai baju warnanya oranye, pakai ikat pala warnanya oranye. Udahlah, udah selesai kan mindahin tuh. Ada yang jarah malam ngomong, Pak itu tadi saya ngelihat orang pakai baju oranye siapa? Para penjaga makam. Berarti orang itu jumpain juga. Iya. Gitu. Emang waktu saya ada gubuk di sini, gubuk saya di sini nih, itu Belakang. ya kalau kita cerita takutnya sangkanya bohong ya. Hmm. Jadi yang pada ini kita suruh aja gubuk gitu. Apa yang lo lihat ya lo ngomong, saya bilang gitu. Akhirnya benar. Jadi apa yang kita ceritain, dia juga pada tahu semua. Mau yang dari mana kek, sampai ada yang pengen shooting gitu, bang bisa ngelihat bang. Ya sedikit sih. Ke gubuk. Di gubuk ada 3 orang. Bener nggak? Orangnya ada. Itu udah disebutin tuh kuntilanak merah. Terus Sri Mulyani sama Antu Cina yang bondol. Sri Mulyani. Sri Mulyani itu masih saudaranya Jaja Miarja tuh makamnya di seberang. Iya, maksudnya Sri Mulyani dalam bentuk roh halus gitu ya? Iya, dia kalau datang kan pakai sweater tuh. Oh gitu. Asal gelap emang kelihatan tuh sweater putih pakai kerincingan, jadi tandain bunyi kerincing gitu. Jadi, Emang kalau lagi pada di gubuk nih denger ada suara kerincingan. Tasnya seperti ini Susana ya. Tapi kan dia sweater orang olahraga putih, training sweater gitu. Pakai gelang kaki kerincingan, gelang tangan kerincingan. Jadi asal bunyi kerincing berarti dia nih hadir gitu. Emang kita gubuk kita mau siapa aja singgah, mau yang halus mau yang nggak halus silakan, yang penting jangan ganggu gitu. Makanya kita tidur malam sampai pagi pun aman-aman aja, paling ada binatang sih emang satu ular warnanya kuning emas. Tahu ularnya juga ular apaan, segede tangan gini. Itu siang pun nampak. Saya mau pagi siang nampak. Bisa juga itu kali ya. Dia model gini ya bang kita tidur nih orang kita buka kan apa penutup biar udara nggak terlalu panas, biar nggak keringetan tidur. Jam 11 kita tiduran tuh habis kerja. Temen kita mau ngambil air, mau nyiram rumput, ngelihat di samping kita ada ular. Tadinya dia mau digebuk, takutnya ntar ular digebuk nggak kena kita gitu doang. Cuman dia mikir takutnya kita dicatek atau apa gitu. Pas kita bangun dia bilang, bang, lu kagak enggak. Tadi lu tidur samping ular. Warnanya apaan? Kuning. Oh, biarin dah. Itu mah bukan ular beneran gitu bang. Warnanya kuning kayak kemas-masan, jalan cepet. Ntar kalau orang udah sepi dia balik lagi ke gubuk. Larinya paling ke tembok. Jadi memang ada kisahnya juga dari ular kuning itu ya, dia penghuni kuburan sini ya berarti. Iya, cuman kita belum setiap ada yang ngerti gitu kita pengen tanya itu jenis ular apa tuh, apa bener itu ular apa bukan gitu doang. Cuma warnanya kan beda dari yang lain, mengkilap bener kalau dia. Emang kalau ini jalan cepet di rumah, wah udah tahunnya udah masuk ke semak udah nggak kelihatan lagi. Ya, kalau kemarin saya wawancara di ini bang, di pintu air Manggarai itu. Oh sini nih. Iya. Dia di kalinya itu, di pintu airnya itu ada ular besar bang, pakai mahkota bang. Jalan ke jembatan. Dia ngeliat aja. Itu ada di channel saya. Ya, mungkin di situ juga ular kuning itu ya, bang di sini. Cuman kalau di sini ularnya nggak gede. Iya. Panjangnya juga paling bakal 1,5 meter. Cuman emang kita sering ngelihat, teman kita juga sering ngelihat di gubuk, tapi emang nggak jahil. Iya. Tapi dia hilang-hilang ya bang, nggak sembarangan orang lihat kan? Enggak maksud ya nggak tahu juga ya ngelihat, mungkin dia ngelihat teman nggak ngadu sama kita. Iya. Gitu. Tapi yang jelas kita bilang jangan dimatiin. Kalau ngelihat jangan diusir. Takutnya kalau tuh ular beneran, kalau bukan kan kita yang celaka. Kan? Iya. Kita ketemu ular sendok aja, orang ular kobra gitu segede gang pacul, kita nggak berani. Kalau kecil kita berani, kalau segede kita nggak berani. Sebab orang tuh mesen jangan matiin ular kalau di kuburan kalau ketemu. Gitu. Iya. Lalu kalau ular kuburan tuh berbisa loh. Tuh bang, maka masih ada tuh bang, namanya surwi. Seru ya. Ya, orang Cina, lakinya, bininya Muslim.
Itu dekat Ini kuburan itu, kuburan itu, dekat Unian tuh. Dia waktu pas meninggalnya kan sih orang Tangerang ya, ngubur di sini. Iya, iya. Itu pas kita gali nih, udah kelar jam 10 kelar gali ya. Udah ngubur habis johor. Itu pas jam 11 ya mungkin jenazah udah berangkat kali dari Tangerang mau ke sini. Itu lubang ular semua bang, ular belang, ular sendok, ular macam-macam bang, gak ada yang gede, emang udah kecil-kecil pun banyak kan nggak ampun. Nah kan karena kita kerja berempat kan ya kita bilang, bang itu dulu bang banyak banget ular, yang bener loh, ini lihat aja tuh, bener. Terus gimana nih, lu jenazah udah bentar lagi nyampe banyak ular, ya udah ambil botol aqua dah gede, kita turun pakai sepatu bot, kita masukin tuh ke botol aqua tuh sedapatnya dah, kita lempar ke sini nih. Ya karena banyaknya kita juga kan nggak sanggup gitu, kita nanjak, pas kita nanjak tuh ular nggak ada, nggak tahu larinya kemana juga nggak tahu, pada kemana, yang di botol aqua kita buang. Nggak ada juga katanya nggak bisa jadi. Orang sampai yang pengen ngajiin tuh, bilang orang ini keluarganya nggak semuanya muslim gitu bilangin, nggak apa-apa lah. Itu dia ngeliat sendiri, itu tadi ular banyak banget pada kemana ini, nggak tahu udah lari kemana, mungkin masuk kali ke dalam lubang gitu bilang gitu. Ya kita sih nggak cerita sama ya keluarga yang mau ngubur, takutin tadi ini kan pikiran enggak. Yang lihat banyak yang ini cuman waktu itu kan emang kagak ada HP kayak gini, Asia doang, susah. Kalau kuburan itu yang sebelahnya yang Kristen itu yang sebelah situ bang? Itu non muslim, sebelah sana lagi Belanda. Iya. Kalau Belanda udah di TP Menteng Kulo, cuman bukan Menteng Kulo, jatuhnya di yayasan. Yayasan ya. Tapi ya masih Bukan- Menteng Kulo Masih namanya Menteng Kulo, ya, kan? cuman bukan pemerintah, Bukan pemerintah Iya. yayasan. yayasan. Jadi yang ini kan Kristen itu masih Menteng Kulo, cuman yang Kristen ya. Yang jadi non muslim nih dibagi satu sampai ke sono sampai ke seberang. Iya ada juga. Paling luas di seberang emang non muslim. Iya. Kalau di sini kan sampai ke Menpol 3 tuh di atas tuh sampai kuburan Belanda ya. Cina itu ya. Sampai ke situ. Ya sekarang sih mungkin jumlah tanahnya udah nggak kayak dulu ya. Dulu kan hampir lebar bener. Iya. Benar. Sekarang mungkin bangsa tinggal 60-an apa 70-an hektar lah gitu. Kecil bang. Iya sampai 55 kalau nggak salah tuh. Kalau udah banyak potong-potong, kampung Jalan Bakri, potong Jalan Casablanca, nih apartemen. Apartemen. Iya. Jadi rumah-rumah dulu sini mah perkuburan bang, rata-rata apartemen. Ya. Kalau yang di apartemen sih tanah Menteng Pulo. Sampai sekarang pun masih tanah Menteng Pulo parkirannya tuh. Cuman kan dulu kan di sini rumah warga banyak kan. Rumah warga. Cuman batasnya kan tuh kan pas kali doang tuh. 79 sama 79 iya. Itu sampai sekarang pun Puri Casablanca tuh masih masuk tanah Menteng Pulo. Dari pas Pohon Kelapa tuh parkirnya ke sini masih Menteng Pulo. Perkuburan Belandanya sih belakang ini ya bang. Belakang Puri. Iya belakang ini. Iya, belakang Itu Puri. udah yayasan ya. Yayasan apa ya? Dulu memang waktu kita masih ada gubuk, lampu juga udah dipasang, cuman kan karena banyak pohon jadi kelihatannya nggak terang kayak gini nih. Kita habis maghrib mau isya tuh duduk di kuburan tuh sendirian aja, habis mandi nggak pakai baju, pakai celana doang. Perasaan di samping ini ada yang duduk gitu kan, namanya duduk gitu, kayak ada yang duduk samping ini. Kita nengok ini kayak ada orang gitu. Udah kita nawarin rokok tuh, kalau mau isep rokok. Posisi rokok kita taruh begini nih sama korek. Nanti kita nawarin nih begini nih tuh ya, itu tuh kalau mau isep tuh rokok gitu kan gitu. Ya udah kita fokus ke jalanan kan. Begitu kita nengok tuh korek ada di bawah, bungkusan kebuka gitu. Kalau kita nengok nggak ada orang. Cuman emang kita gitu kita lihat kelihatannya kayak ada yang duduk di samping kita gitu. Cuman karena dia nunduk kan kita juga nggak berani gituin. Mana walaupun deketan atau banyak ya buat kita mah masing-masing aja. Malah kita mah tengah malam kan jam berapa ya, kadang nggak tidur di sini sendirian aja. Kadang sama anak teman kita tuh yang asli dia anak jeruk purut di sini sama. Kita nggak ada dia tuh sendirian. Emang HP sampai pagi. Jadi Terus juga iya. Jeruk ya purut. kan di sini kan ada yang dari jeruk purut dipindah ke sini tuh. Oh pindah ya, petugasnya gitu. Iya. Jadi dia di sana juga sama kayak di kita, sama dia udah nggak aneh. Waktu nguburin yang tukang ngamen apa tukang cari duit di lampu merah Mampang tuh, ya namanya Muhammad M. Soleh, tahu meninggal masuk angin apa itu. Namanya orang kayak gitulah ya, nggak ada ngurus ya, kecuali paling RT yang ngurus. Jam 7 kita suruh gali
jam 7 malam. Iya. Yang bang saya minta tolong nih bang, atau kalau pagi kasihan jenazahnya. Ya udah, tim kita emang belum pada pulang waktu itu. Udah kita gali tuh jam 7, jangan malam-malam ya kayak nguburnya. Jam 9 paling enggak. Udah jam 7 kita gali, jam 8 kita kabarin. Kita sambil nunggu jenazah datang kan nongkrong di bawah lontar tuh bertiga. Beli minuman, minum sambil minum anggur. Temen kita lagi bentar lagi jenazah datang nih, lu duduknya di sini deh. Pingsan, kita pikir kenapa ya? Dia ngelihat orang pakai laken terbang dari pohon paya ke pohon Kamboja balik ke pingsan. Kita bilang, bang kenapa bang? Mulutnya kagak. Nggak taunya pas di tiang pagar bakti tuh orangnya lagi diri di situ pakai baju jas sepotong, pakai topi laken. Memang nggak kelihatan mukanya, pakai jadi sepotong doang. Ya kan kita ngeliat itu kali itu, kita bilang gitu. Udah tuh langsung hilang. Insan tuh. Ngeliat kayak gitu sih. Kalau emang pengen nyaksiin ya dia aja di sini dah malam. Ini kan malam Selasa nih. Nongol kan malam Selasa, malam Sabtu gitu. Iya. Seringan. Malam Selasa, malam Sabtu. Iya, kalau gitu malam Selasa, malam Sabtu seringan nongol. Berarti malam ini ya bang? Iya, malam Selasa kan malam sakral buat dia. Iya. Bukan malam Jumat bang? Wah, juga banyak yang jikir, nggak berani gitu kan keluar. Iya. Iya, Malam ada yang Selasa. bilang malam Kamisnya bang. Makanya kan malam Selasa kan orang nggak boleh harus Selasa bikin segala Iya. macam baru mulai kerja karena hari panas juga. Kalau di Jawa Timur tanya malam Kamis bang. Malam Kamis sama malam Selasa. Yang Kalau yang Nusa ya, Tenggara. yang benar sih malam Selasa, malam Sabtu kalau Malam gitu. Sabtu ya. Malam Selasa, malam Sabtu. Soalnya kalau buat cerita gitu tentang kayak gitu panjang dah yang kita alamin gitu. Iya. Kita dari takut kabur sampai masa bodoh kita mau diapain udah pasrah gitu. Udah kenyang. Kita bubuk baru mulai jadi nih. Pengen habis lebaran berapa hari? Seminggu habis lebaran kalau nggak salah. Pas jam 1:30 mau gelap. Nih ada apa sih, rame banget di depan, kita bilang gitu. Kita buka. Jadi emang kayak apa ya, kayak orang lagi demo gimana sih? Cuman nggak jelas gitu wajahnya. Banyak amat. Oh, ya, tapi waduh gue diserang sama makhluk halus nih. Kabur kita lewat belakang. Soalnya kan gubuknya masih ada. Iya, iya. Wah, teman kita, apa bang? Bisa gue diserang jurik banyak banget gitu. Masa sih? Iya. Ya udah kita balik lagi tuh sama teman berdua. Kagak ada. Ya udah. Apa tadi perasaan gue kata begitu gitu kan. Udah gue balik lagi sini dah. Gue mau ngantuk. Nggak lama suaranya nggak ada lagi, tapi kita buka jendela hordeng, nggak ada orang, tapi suara apaan tadi? Pohon pisang banyak banget. Ini siapa yang nanam pohon pisang banyak banget di depan gubuk nih, berjejer, ada 7 biji. Oh, ini orang iseng aja nih. Ambilnya golok nih, kita mau tebang. Begitu masuk ambil golok, kagak ada tuh pohon. Udah, wah kayaknya nih ini malam apaan sih, kita begini. Udah, kita nggak jadi tidur, kita jalannya ke sana ke depan. Ngos-ngosan itu juga. Iya, katanya dengar pohon beringin itu ya bang. Ya pohon beringin itu pohon beringin pernah ditebang malam-malam sama teman kita. Iya. Pohon beringin itu katanya kuntilanak merah katanya bang. Ya mungkin nih, Iya. kalau sekarang dia singgah ke situ, soalnya waktu itu kan dia di sini. Situ ya. Karena gubuk yang biasa ditempatin udah dibongkar. Iya, iya. Ke sini terang nggak mungkin, ya mungkin ke situ kali. Semenjak saya posisi kerja pindah ke seberang tuh emang jarang ke sini kalau malam, kalau siang. Jadi nggak terlalu fokus sama kayak gitu-gituan. Ya pun kalau lagi lewat ditampakin ya udah paling pohon mangga doang tuh, pocong tuh ada tuh masih. Tuh pohon mangga tuh kalau habis maghrib kayak ada atau tadi malam Selasa tuh. Situ ya. Iya tuh pohon mangga golek tuh di bawah aja. Yang kemarin kan temen bang sama bang di pohon mangga bang, samperin dia bilang gitu. Ah bukan orang bang, ya udah samperin aja, orang bukan samperin. Pocong lagi diri. Kelihatan nih, cuman kok kena nggak kabur gitu. Iya. Apa sini ambil HP, nggak ada, langsung hilang. Mau di-shot deh nggak. Tapi kelihatan jelas. Jadi kalau sekarang kayaknya ini kan di sini terang nih, mungkin pindah ke makam non muslim tuh dekat sekolahan, gelap. Ya gelap. Itu yang mukanya merah gede segede tampang masih ada. Di seberang juga sama. Seberang kan ada pohon kemiri tuh. Itu pohon kemiri ada tuh. Kalau maghrib pohon matanya merah gede bang. Cuman pohon kemiri baru berkembang doang, nggak berbuah.
kayak genderuwo ya berarti ya itu. Ya kalau di Ponontar ini dulu waktu belum pasang lampu sering turun pala duluan. Cuman nggak tahu udah jenisnya apa, pala itu bukan kita yang sering yang lihat, tukang gali pokoknya udah pada tahu lah. Iya iya. Namanya perkuburan ya bang. Perkuburan mah banyak lah namanya. Iya. Kadang-kadang apa namanya itu, tentunya diberasap, warnanya asap, kayak obat nyamuk gitu, nggak berhenti. Macem lah. Kadang-kadang yang jarah, Pak gimana makam? Ya barangkali biasa aja, nggak ada nih kalau jadi yang jarah mah jangan ditanya dah, namanya di makam pasti ya. Yang orang kan dulu gelap noh, yang tidur di sana juga banyak kan, pada tidur. Tidur ya. Ya, yang rumahnya jauh-jauh malas pulang tidur di sana, Oli, di bawah pohon ya. Karena ada pohon beringin lebih gede lagi noh. Iya. Di bawahnya bikin gubuk, pada tidur situ. Ada 2 orang. Ya kalau orang kuburan sih bukan nggak ada takut ya, karena udah kebiasaan ya. Luar biasa. Jadi kalau saya mau explore sini nggak masalah ya bang? Nggak masalah. Ya, ya, Kalau mau keliling gitu, Iya. ini muter nyari itu nggak masalah. Cuman kalau mau jarah ke makam keramat ya silakan. Insya Allah lah yang waktu. Yang penting kan kita datang beri salam ya. Iya. Datang beri salam. Niat kita baik, bukan buat macam-macam. Iya. Soalnya kalau niat dari awalnya jelek, ya di sini takutnya kena bahli doang. Iya. Di mana tempat juga pasti kayak gitu kan. Kita sembarangan pasti lah bahli dah dapatnya. Kemudian niat kita baik, beri salam, apalagi doain yang ada di Menteng Pulau. Jin Fatihah udah seneng. Kalau mau makam keramat yang paling dasar ada di situ, keramik putih. Itu siapa sih bang? Kira-kira? Itu ya kita juga baru tahu kalau itu masih uyut kita, masih family gitu. Iya. Itu ya kita dikasih tahu sama orang yang lebih ngerti. Itu namanya siapa? Namanya di Batu Indonesia itu nama Jawa. Nama dia. Cuman nama aslinya Haji Sabeni. Ah. Orang Betawi asli. Iya, Haji Sabeni. Sabeni. Itu waktu itu kan Ki Prana sama Ki Joko Bodo ada tujuan mau ngambil pusakanya di situ. Iya, iya. Insya Allah lah tinggal kita. Kalau di sini keramat benda Juraganan. Tuh itu ekor kebojak kecil tuh. Kamboja kecil itu ya. Makamnya Batu Nisannya 2. Kalau di seberang Haji Toha, di sini juga ada Haji Toha. Yang sering kalau malam Jumat ramai orang pada ziarah. Kalau malam Jumat banyak orang pada ziarah dari kelompok-kelompok orang-orang tertentu, banyak sih. Rombongan. Malah ini ya bang, malah sini keramat-keramatnya banyak malah ya. Banyak keramat sini. Ya. Seperti Tanjung Priok kan tempat kita jadi Mbak Priok gitu. Iya. Keramat. Kalau Mbak Priok memang sejarahnya dahsyat itu. Itu kan santri-santri juga kan nggak ada yang sembarang walaupun masih kecil juga. Iya. Berani semua. Sebab memang keturunan dari Syekh apa gitu emang ini semua, berani-berani semua. Jadi bukan orang sembarangan Mbak Priok mah. Ya dulu kita kecilnya di situ juga bang. Kita pernah baca sejarahnya dia tuh, di buku tentang Mbak Priok. Kalau ada sebut-sebut Satpol PP kan. Itu dulu kuburan Dobo namanya bang. Kuburan Dobo Koja Dobo namanya. Itu termasuk orang tua saya di situ kuburnya bapak saya. Itu akhirnya dipindahkan ke Budi Dharma tuh sekarang karena di situ kan mau dibangun pelabuhan kan. Nah itu sisanya Mbak Priok itu katanya sih Mbak Prioknya udah makam Habibnya itu udah pindahin di Budi Dharma, tahu masih di ini aja di Mbak Priok. Kalau dia kan merasa dipindahin atau enggaknya kan yang tahu kan yang bersangkutan. Orang kan bisa dibohongin dipindahin padahal belum. Kalau dia redo dipindahin, kalau enggak orang masalah gali aja saya pernah bang gali meninggal di situ di Batu Nisannya meninggal tahun 52 meninggalnya tuh. Iya. Tahun 52 meninggal. Kita gali karena makamnya diperpanjang, kita gali buat kubur baru kan tahun 2011. Itu masih utuh jasadnya. Iya. Namanya Haji Muhammad Yasin. Kita ingat banget tuh. Karena kita diperintah kan sama pimpinan sama yang maksudnya sama bos gali, ya kita gali tetap bentuk karena kok masih bagus kerangkanya ya kita nggak sembarangin juga. Kita bersih kain putihnya aja kayak nggak kena tanah, masih bersih. Kita pindahin tuh, bikinin lubang baru. Kita pindahin. Nah kita ngomong tuh sama sesepuh orang Tanabang. Kejadian gue gali begini.
bilangnya mau dirapiin, akhirnya sampai nggak tahu kemana tuh sekarang posisinya. Nggak dirapiin, nggak jadi diurusin, cuman ada niat doang, cuman sampai sekarang ya posisi saya lupa tuh ada di mana. Oh situ ya ini. Iya, lu di pojok sana. Diusin. Saya inget banget tuh. Ya kalau orang yang kayak begitu bukan orang sembarangan kan. Iya, tapi nggak jadi kan, akhirnya dipindahin nggak jadi dia ya. Dipindahin tetap kita, kan kuburannya kan dipakai sama yang baru. Jadi gitu. kerangkanya itu kita taruh di pojok dekat tembok. Kita bikin lubang baru buat dia tuh. Iya, iya. Kan akhirnya lubang baru itu kan digunain lagi sama yang baru lagi. Bukan saya yang kali, nggak tahu dah ditaruhnya kemana gitu. Kalau waktu saya kan saya rapiin, memang saya tahu gitu kalau orang kayak gini bukan orang sembarangan. Iya. Orang kain putihnya juga nggak ada kotor-kotornya. Kita angkat begini tetap. Ada tuh di tahun 52, 2011 berapa tahun. Akhirnya mau udah jadi tengkorak, bisa-bisa. Orang tua saya begitu, palanya bisa. Itu loh di bawah penontar tuh orang Minangkabau, Bambang namanya, 8 bulan nyusul bininya tumpang, udah acak-acakan, tulangnya juga udah hitam. Itu baru 8 bulan tuh. Jadi sebenarnya perkuburan ini mah dengan misterinya Casablanca ini banyak cerita-cerita yang memang mistis ya bang. Emang mistis gitu. Cuman kalau buat dikatakan dia jahat suka ganggu orang tuh nggak benar. Iya. Dia mah orang kampung nggak jahat, emang dia cuman seliwar gitu, istilahnya tempat mainnya. Iya. Emang dulu ada orang sini, tempat mainnya kan nggak jauh dari rumahnya. Ya, saya udah set bang kemarin di itu setengah 12 malaman di terowongan. Saya sempat merinding juga sih waktu jalan di itunya. Ya mungkin merindingnya abang tuh karena banyak yang meninggal nih di sini. Yang ngetrek ya, Iya. Yang ngetrek yang tabrakan, yang ditabrak itu banyak bulan-bulan ini gitu. Iya. Kan waktu saya ngangkat kerangka, sebelum diangkat kan suruh gali nih. Hari ini suruh gali dulu, minggu depannya ngangkat, itu harusnya jam 4:30. Suruh ahli warisnya, bang kerjainnya galinya mulai 4:30 ya. Ya mungkin dia dari sononya kali suruh kayak gitu. 4:30 saya gali itu pas mau mulai gali blak aja deh. Jadi orang dari flyover naik motor, entar ditabrak jatuh, bolong palanya, mati di tempat. Padahal lagi mau gali. Iya, mati di tempat. Udara banyak banget. Dapat 2 hari nyusul ngetrek jam 1:30. Modar juga. Terus nggak lama lagi ditabrak kan masih di flyover motor Scoopy. Mati juga, jadi banyak lah udah situ dalam bulan-bulan ini nih. Iya, masalahnya di sini kan tempat sakral ibaratnya kanan kiri. Iya, emang asalnya kuburan. Iya. Mereka tuh nggak hati-hati. Nggak mau hati-hati ngebut-ngebutannya. Soalnya kan yang ngelakonin banyak kan anak-anak sekarang, anak tanggung yang nggak ngerti, Iya, nggak tahu gitu. Sembarangan. Walaupun dikasih tahu juga nggak bakal percaya anak-anak kayak gitu. Kejadian kayak gitu loh, sama dia kan dianggap biasa jadinya. Nah kalau dia tahu mah asalnya kuburan. Ya ini pemirsa, jadi begini ya. Jadi apa ini untuk jalan terowongan Casablanca ini ya. Kita kalau lewat jangan terlalu kencang-kencang lah, nyebut lah. Sama klakson. Iya, klakson. Masalahnya ini kan kita tahu ya apa sejarah apa jalan raya Casablanca ini nih, Asalnya terowongan pemakaman. awalnya pemakaman. Jadi masih Auranya aura masih mistisnya itu masih jelas kelihatan walaupun masih terang. Nah, kita tidak tahu kan di situ. Jadi inilah pentingnya kita ekspor malam ini, ketemu dengan Pak Syukur ya, Bang Syukur. Ya alhamdulillah nih kita bisa tahu wawasan tentang perkuburan Menteng Pulo ini. Nah, jadi mungkin saya akan mencoba nanti ekspor untuk mengelilingi kuburan Menteng Pulo ini ya. Jadi saya minta izin dulu nih Bang Syukur. Jadi nanti supaya bisa kita jalan nanti. Ya Bang? Ya silakan. Ya begitu dulu. Saudara sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi saudara-saudara kita, untuknya khusus pengendara di wilayah Casablanca ini, Agar berhati-hati. agar berhati-hati,
ngebut. Jangan ngebut, jangan tek-tekan ya bang. Ya nanti kita akan lanjut dengan session yang lain untuk shootnya ya. Sekian dulu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.